akan ditaburi oleh firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan hambanya bagi kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kita masih ada dalam keadaan sehat, kita masih bisa saling sapa antara satu dengan yang lain. Itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian, ku bersyukur Bapa. Kita tahu bahwa banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, banyak peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tapi Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan pujian dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku minta kesediaan Kakak Novi untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di surga kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau tolong ibadah. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan hadir di ibadah kami meskipun kami di via online, tetapi Tuhan tentu tidak menghambat berkat-berkat Tuhan, bahkan hadirat Tuhan yang kami rasakan untuk malam ini. Berkati setiap hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan, biarlah menjadi hormat kemuliaan Tuhan di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Novi. Tuhan berkati. Kita masih bersukacita. Mari kita menyanyi pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan haleluya. Ajaib tak kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib tak kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus ku luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, bersukacita bersama. Mari kita mengangkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Felicia. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temu dalam Yesus. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan pujian dari awal. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Terima kasih Adriana. Mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami masih bisa bersekutu bersama-sama. Segala keterbatasan yang kami miliki itu tidak menjadi halangan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami dapat menerima berkat dari Tuhan, untuk kami dapat dipulihkan dan diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk komunitas ini. Biarlah kami semuanya akan bertumbuh dengan firman Tuhan yang akan kami dengar.
Engkau bekerja di tempat kami masing-masing, Engkau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan, karena kami percaya, kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran firman yang akan kami dengar. Biarlah ini akan menguatkan kami, akan membangunkan iman kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, salam jumpa lagi kalau yang pernah jumpa, kalau yang belum jumpa, salam kenal semuanya. Saya Felicia, boleh panggil saya kakak, boleh panggil saya ibu, yang pasti jangan panggil saya dek, ya. Karena pasti saya di atas kalian, gitu ya. Panggil Cece boleh. Iya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya mendapat jadwal dari STT Berea. Waktu foto saya disandingkan dengan Adriana, wah secara sekilas kita 11-12 ya. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu aja ya perkenalan saya ya. Yang pasti saya senang bisa ketemu teman-teman semua meskipun di dalam Zoom ini. Saya akan share screen dulu. Ya. Ya. Ini kan 11-12 kan? Ya, terima kasih Adriana sudah memimpin kita malam hari ini. Ya, teman-teman, saya mau tanya dulu, teman-teman boleh memberi respon ya. Di hari-hari sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, menurut teman-teman, masih adakah orang yang benar-benar bisa kita percaya? Boleh kasih jawabannya buat saya? Masih ada? Masih Bu. Masih. Oke, berarti kita masih bisa dipercaya. Adakah teman-teman yang pernah merasa dikecewakan oleh orang lain? Ada Bu. Ada Bu. Ada ya. Siapa nih tadi nih yang jawab? Sering. Oh sering. Sering ya. Wah, kalau sering ini Sering dikecewain. Terkadang orang iya sering dikecewain katanya ya. Kak, terkadang Kenapa? orang baik itu disakiti biar semakin dibentuk semakin kuat. Wih, mantap. Aduh, Audelia, ya. Orang baik katanya supaya semakin mantap. Jadinya sering disakiti gitu ya. Bahkan mungkin sering disalahartikan. Kenapa saya ambil tema don't stop believing, teman-teman? Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti percaya. Mungkin teman-teman atau manusia atau keluarga sekalipun yang ada di sekitar kita, mungkin bagi kita secara manusia mereka tidak bisa lagi kita percaya, ya, karena mungkin kita pernah dikecewakan. Tapi benar tadi Adria bilang orang-orang di sekitar kita untuk kita mungkin menyakiti kita mungkin atau menjadi tidak bisa dipercaya itu karena ada satu rencana Tuhan yang mau Tuhan bentuk gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu ada satu pribadi yang selalu 24 jam itu bisa dipercaya. Amin teman-teman, yaitu Allah kita. Ya, hanya di dalam Dia kita tenang. Lagu tadi mengantarkan kita kepada kebenaran yang kita mau dengarkan pada malam hari ini. Saya mau bikin kuis dulu teman-teman. Tadi sempat terbuka sebentar, saya harap teman-teman tidak memperhatikan. Itu tadi ya, slide-nya yang terbuka sebentar. Saya mau bikin kuis dulu. Ini saya tutup dulu sebentar, hadiah, Bu, supaya saya bisa lihat. Ada dong, namanya juga kuis. Yesi doa ini memberikan pendapat. Terkadang kita lupa ketika kita dikecewakan oleh orang lain, kita juga sering mengecewakan orang lain. Iya benar. Berat. Manusia itu bisa saling mengecewakan gitu ya. Tapi Allah kita tidak pernah mengecewakan walaupun mungkin kita kadang merasa kok begini terjadi Tuhan gitu ya. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan karena pasti ada maksud di balik semua yang kita alami. Nanti saya akan jelaskan. Saya mau kasih kuis dulu.
Ada satu ayat di dalam Alkitab mengatakan begini, teman-teman yang bisa sebut pulsa, teman-teman. Karena mau ngirim jauh gitu ya. Kasih lewat Yeremias. Berapa itu? Nanti dilihat aja. Ayatnya begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Silahkan yang tahu ayat ini ada di mana. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Silakan bisa tulis di chat. Mau cari clue-nya di Alkitab, di handphone teman-teman, terserah. Sekali lagi ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Weh, mantap. Mantap. Ya, ada 3:19, ada 1, 2, 3, 4 orang, kemudian ada Keluaran 15 ayat 2. Yang benar adalah Habakuk 3 ayat 19. Ya. Dan yang pertama adalah Grace. Mana Grace? Ini Grace Tahaperi kah? Iya, Grace. Grace murid ibu itu. Iya, ya. Iya. Oke. Berarti satu lagi ya saya ambil. Wah, Grace ini dapat hadiah terus loh. Iya. Ya, oke, Grace. Ini Grace 1. Yang kedua, Krisna itu maksudnya Krisnawan? Krisnawan. Iya, Bu. Benar, Bu. Nggak apa-apa deh, saya kasih 3 ya. Jadi Grace, Krisnawan, dan Istin. Itu yang benar. Saya nggak tahu. Enggak, kamu keempat soalnya. Waduh. Oke ya. Jadi ada 3, Grace, Krisnawan, dan Istin. Grace, Krisnawan saya nggak punya nomornya lagi. Coba nanti dikasih. Istin juga dikasih ke saya nomornya ya. Ya, siap. Lewat Yeremias boleh, atau Krisnawan masih simpan nomor saya, silakan chat lagi. Oke, selamat. Berapa jumlahnya? Nanti saja ya, tunggu saya kirim. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata Grace, saya nggak lihat tadi ada Grace. Ya, betul. Mari kita baca sama-sama, teman-teman. Leksi sehat, Leksi. Ya, sehat. Puji Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 19. Kalau teman-teman lihat dari ayat ini, kata-kata awalnya itu dikatakan Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Kata kekuatanku di situ, teman-teman, kita mau satukan dulu persepsi kita gitu ya tentang Allah kita, pandangan kita tentang Allah kita. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kekuatanku di sini itu punya pengertian, sebentar ya. Ini, nanti saya kembali ke atas lagi. Kekuatanku punya pengertian seperti ini. Gagah perkasa, tentara, tangkas. Jadi boleh dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku, Allah Tuhanku itu gagah perkasa bagiku, Allah kekuatanku itu tentara bagiku, Allah kekuatanku itu tangkas bagiku. Artinya Tuhan kita itu lebih dari semuanya. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Amin, teman-teman. Dia punya kekuatan yang melampaui akal pikiran kita. Meskipun situasi yang kita hadapi itu nggak bisa masuk di dalam akal kita, ya. Situasi yang sedang kita hadapi begitu carut-marut dan seperti benang kusut gitu ya, teman-teman. Tapi Allah Tuhanmu itu adalah Allah yang gagah perkasa bagimu. Ya, itu kata kekuatanku di dalam ayat ini. Nah, kalau kita lihat potret kehidupan di masa kini, teman-teman, kita nggak tahu ya pandemi ini mau selesai kapan. PPKM juga perpanjang lagi gitu ya. Kita keluar dengan sangat tidak nyaman. Situasi ini yang ada dalam
kehidupan kita sekarang. Saya ngajar harus online, saya rapat harus online, teman-teman juga seperti itu. Kita ibadah harus online. Online tuh nggak ada touching-nya bagi saya. Maksudnya gini, kita nggak bisa bersentuhan. Artinya kita bersalaman nggak bisa. Wanita dengan wanita kita membagi kasih dengan peluk nggak bisa. Pria dengan pria itu nggak bisa gitu ya. Karena terbatas situasi ini. Dan situasi ini membuat kita jengah kadang-kadang. Coba silakan satu orang berpendapat apa yang teman-teman rasakan di masa pandemi ini yang sudah hampir sudah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Boleh berpendapat, Abdiel? Apa yang Abdiel rasakan? Silakan, Saya merasakan senang, Bu. Oh, senang? Ya, Kenapa senang? ya, biar orang panik aja, senang orang panik. Oh, senang orang panik. Ya, Kok kamu seru? ya, kalau sebelum ada panik kan sepertinya berjalan biasa aja kan, nggak ada hambatan. Ketika udah ada corona ini jadi banyak yang panik. Nah, gitu. Oke, banyak yang panik ya. Berarti Abdiel mengamati sebelum ada corona ini semuanya adem ayem gitu ya. Seperti baik-baik saja. Tapi waktu ada pandemi semua panik, benar teman-teman. Mau keluar panik, ya kan? Ketemu orang panik. Apalagi mau beli sesuatu panik, itu bagi orang-orang yang panik-panik itu tadi, ya kan? Tapi bagi Abdiel itu menyenangkan. Wah, seru ya gitu ya. Seru ya lihat orang bisa panik seperti itu. Nah, ada banyak orang takut, teman-teman. Saya mau tanya sebenarnya yang ditakutkan dari COVID ini apa sih? Takut mati. Siapa tuh tadi yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Saya Mbak. Novi, Kak. Novi, oke. Takut mati. Kalau kita di dalam Tuhan, begini, silahkan teman-teman memikirkan ya. Yang namanya, memang kita tidak mau mati cepat. Kalau boleh kita diangkat, gitu kan ya. Tapi kita bisa berkarya di dalam kehidupan ini. Tapi mau bicara tentang mati, teman-teman, meninggal, itu kita nggak tahu pakai cara apa. Ya kan? Saya nggak tahu. Nanti saya akan meninggal pakai cara apa tuh nggak tahu saya. Tapi saya tahu pasti saya akan meninggal. Atau kalau boleh saya minta sama Tuhan, saya mau diangkat. Gitu ya. Jadi nggak ninggalin keluarga saya, nggak ninggalin orang-orang yang mengasihi saya, tapi saya mau diangkat gitu. Tapi yang namanya meninggal itu kita nggak bisa tawar-menawar. Nah, ini yang situasi yang begini yang bisa membuat orang menjadi tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai memakai pikirannya sendiri. Nah, ada respon-respon yang bisa muncul ketika situasi menekan, ketika masalah ada di dalam hidup kita, itu ada 2 respon yang bisa muncul. Yang pertama akan mengeluh dan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Ada orang yang bertindak meninggalkan Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Atau bisa berpikir, kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Kalau Tuhan ada, kok COVID lama banget? Kalau Tuhan ada, kok uang sekolah saya nggak cukup? Kalau Tuhan ada, kok saya ini disakiti orang terus? Kalau Tuhan ada, kok saya cari kerja nggak dapat gitu ya? Kalau Tuhan ada, kok masalah saya nggak selesai-selesai? Nah, respon-respon begini, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang punya cara berpikir yang sangat terbatas dengan ketidakterbatasannya Allah. Sehingga kita bertanya-tanya seperti itu. Bahkan kita berpikir Tuhan nggak adil. Kenapa semua ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku berasal dari keluarga broken home? Kenapa aku harus kekurangan? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begitu gitu ya? Semestinya nggak terjadi dong. Nah, tapi tadi saya senang. Ada jawaban yang mengatakan kalau kita disakiti atau kalau kita dikecewakan itu sebenarnya kita sedang dibentuk. Ya, semua situasi hidup, semua masalah hidup, mau senang, mau susah,
mau bahagia, mau segala-galanya itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Nah, pasal ini teman-teman, silakan teman-teman lihat ya di dalam Habakuk pasal 3 itu, nanti boleh dibaca sendiri, direnungkan sendiri dari ayat yang pertama, kemudian mundur sedikit di pasal yang kedua. Sebenarnya pasal yang ketiga ini adalah tanggapan Habakuk kepada jawaban Allah dari pasal yang kedua. Di pasal kedua itu dijelaskan orang yang benar hidup oleh percaya, begitu ya. Kemudian ada gambaran-gambaran di mana dosa itu begitu merajalela, ada hukuman Allah di situ. Tapi Habakuk belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Kalau saya bilang begini, teman-teman bisa bilang gini, gampang aja ngomong kayak gitu. Gampang ngomong hidup mengandalkan Allah. Tapi coba pada saat situasi yang berat itu datang, bisakah kita tetap mengandalkan Allah? Teman-teman, renungan ini sebenarnya lahir dari pengalaman yang saya alami hampir sebulan setengah yang lalu. Ada satu masa di mana itu sangat berat buat saya. Ada 2 minggu saya seperti melayang, gitu ya. Saya kenal Tuhan, saya hamba Tuhan, saya merenungkan kebenaran firman, tapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan saya, sampai akhirnya saya tidak sadar kalau saya memakai kekuatan saya sendiri. Jadi sebenarnya renungan ini lahir dari apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam situasi itu bingung, kalut gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman sekarang ada dalam situasi seperti apa. Ada kita yang lari dari kekalutan, kadang-kadang kita menutupi kekalutan itu, sebenarnya di dalam hati kita ini luar biasa gejolaknya. Ada juga yang terekspresi dari wajah kita, gitu ya teman-teman ya, pada saat situasi hidup berat di dalam hidup ini. Tapi di hari ini, malam ini teman-teman, kita mau belajar dari Habakuk, di mana dia tetap beriman kepada Allah, tetap mengandalkan Allah dan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Allah itu kekuatanku. Ya, tadi sudah saya sampaikan, dia gagah perkasa, dia tangkas, dia sangat cermat, dia sangat lihai untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Nah, waktu saya pikirkan kenapa ya di Habakuk 3 ini kok yang disoroti kaki rusa gitu ya. Kalau kita biasanya lihat rusa kan yang menonjol tuh tanduknya ya teman-teman ya. Ternyata teman-teman kaki rusa itu sangat kuat. Kaki rusa itu jenis kakinya itu cocok untuk ada di tanah atau di medan, di hutan yang kasar. Dia mampu berlari cepat meskipun tanah yang dia injak itu nggak bagus gitu. Meskipun tanahnya berat, keras dan lain sebagainya, atau malah dia bisa tenggelam dalam tanah dan lain sebagainya gitu ya kakinya. Tapi ternyata kaki rusa ini punya kemampuan cepat melepaskan dari tanah yang tidak bagus tadi. Wah, waktu saya baca ini gitu ya, wah luar biasa ya rusa ini, ternyata yang saya tahu selama ini tanduknya gitu. Tapi ini kakinya, bahkan di Habakuk dikatakan begitu, kaki rusa. Ya, jadi dia cocok ada di medan hutan yang kasar. Nah, ini menggambarkan teman-teman ada tandus, ada suburnya kehidupan. Seperti halnya tanah diinjak kaki rusa, yang diinjak rusa itu, kehidupan kita ini seringkali tidak berjalan mulus. Ya, kita mau lihat hidup kita ini mulus atau enggak itu sebenarnya bagaimana cara pandang kita. Tapi kalau boleh saya bilang ada pasang surutnya, benar teman-teman? Ada senangnya, ada jengkelnya, ada happy-nya, ada leganya, ada beratnya, dan lain sebagainya. Itulah hidup. Seringkali juga persoalan itu hadir. Kadang-kadang kita lagi memikirkan satu persoalan, ini belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Persoalan B belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri teman-teman, tetapi saya mau katakan kepada teman-teman, mari kita baca bersama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Orang percaya
diberi kemampuan untuk tetap dan terus percaya pada kuasa dan janji-janji Allah. Sekali lagi ya, bagian yang pertama. 1, 2, 3. Orang percaya diberi kemampuan untuk tetap dan terus percaya pada kuasa dan janji-janji Allah. Dan kita tidak membiarkan diri dalam kekecewaan dan tindakan yang reaktif. Jadi kalau kita percaya, Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk terus percaya dengan kuasa dan janji Allah, kita nggak akan bertindak yang tidak benar. Ya, kita tidak akan lari dari Tuhan, kita tidak akan kecewa dengan Tuhan, kita tidak akan berpaling dari Tuhan, gitu ya teman-teman ya. Ini maksudnya. Jadi orang percaya diberi kemampuan untuk tetap dan terus percaya pada kuasa dan janji-janji Allah. Terus bagaimana caranya supaya kita ini nggak biarkan diri kita dalam kekecewaan, dalam satu situasi yang nggak enak, kita membiarkan diri kita di situ. Gimana caranya? Teman-teman bisa lihat di ayat yang pertama dan ayat yang ke-19b tadi. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau lihat ini ada beberapa. Yang pertama, kita menaikkan pujian kepada Allah. Di Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai 19, di situ Habakuk menggabungkan permohonan dengan puji-pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi di bagian ini Habakuk menuliskannya dalam bentuk nyanyian ratapan gitu ya. Tapi nyanyian ratapan ini bukan dia putus asa, enggak teman-teman. Meskipun sepertinya ini keluhan-keluhan ya. Tuhan telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan yang kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dalam negeri dan seterusnya. Sepertinya itu meratap kepada Tuhan, tapi nadanya bukan putus asa. Tapi di sini Habakuk sangat memiliki pengharapan akan kekuasaan Tuhan. Nah, teman-teman, cara pertama untuk kita yakin Tuhan memberikan kemampuan dan kita tidak kecewa dengan situasi, naikkan pujian kepada Allah. Amin, teman-teman. Pada saat saya tadi ya, saya boleh share sedikit, ada dalam situasi yang berat itu, dan akhirnya saya sakit, teman-teman. Orang-orang sudah pada sibuk semuanya, berpikir yang sakit saya seperti yang ada sekarang ini. Saya bilang enggak, saya tahu saya kenapa, kemudian saya bilang Tuhan, saya mau sehat, saya mau sembuh, saya nggak tahu saya harus bagaimana. Sampai akhirnya di satu malam saya tidur, teman-teman, saya tidur seperti biasa dengan suhu tubuh yang sangat tinggi waktu itu. Kemudian tiba-tiba di tengah malam itu seperti ada halilintar masuk ke telinga saya, seperti ada suara petir masuk ke dalam telinga saya, bilang begini, stop nggak kamu? Izinkan aku berperkara. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Sebelum tidur saya melakukan seperti biasa, memuji Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, menyerahkan semuanya gitu ya. Tapi ternyata saya nggak sadar teman-teman, saat itu saya sedang pakai kekuatan saya sendiri, berpikir untuk keluar dari satu situasi yang Tuhan izinkan saya alami. Menaikkan pujian kepada Allah itu bukan main-main. Menaikkan pujian kepada Allah itu kita mengakui bahwa Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi waktu teman-teman lagi dalam keadaan yang berat, jangan nyanyi yang justru memberatkan hati. Pujilah Tuhan. Ya, kalau nggak bisa puji Tuhan, seperti Daud tuh, hai jiwaku pujilah Tuhan, paksa dirimu memuji Tuhan. Aduh nggak bisa Kak, nggak bisa Bu, ini pikiran lagi kacau, lagi galau begini, gimana mau memuji Tuhan? Justru dalam situasi seperti itu, pujilah Tuhan. Karena di situ ada kekuatan. Ya, kita mau belajar ini dari Habakuk. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kemudian ada lagi di bagian lain dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. 1 Petrus 4:12-13 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat
dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Teman-teman, sukacita itu Tuhan beri buat kita. Ini yang harus membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap menjanjikan sukacita. Kita belajar dari Paulus ya. Paulus tetap bisa bersorak-sorai, Paulus tetap bisa memuji Tuhan, meskipun apa? Bukan karena dapat mobil, bukan karena dapat apa gitu yang menyenangkan gitu ya, tapi dia ada di dalam penjara, dia bersukacita di dalam Tuhan. Dia ada dalam kesulitan, dia pun berharap kepada Tuhan. Sukacitanya untuk melayani Tuhan itu tetap membara. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan, teman-teman. Pada saat situasi kita sulit begitu ya, kita dengan memuji Tuhan, dengan kita mengagungkan Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, sukacita yang melampaui akal itu akan memenuhi hati kita. Teman-teman mau percaya atau tidak, sejak malam itu saya seperti mengubah cara berpikir dan cara saya merasakan sesuatu. Ya, Tuhan ubahkan sendiri itu. Saya bilang, Tuhan ampun, ternyata saya ini memakai pikiran saya. Saya berdoa loh. Tapi dengan jelas, audible itu, saya sampai bangunkan suami saya bilang, Pak, ngapain teriak-teriak gitu. Dan saya bilang, enggak, siapa yang teriak-teriak katanya. Loh, itu tadi di kupingku itu, saya bilang gitu. Enggak, orang aku tidur katanya. Terus siapa yang ngomong, saya bilang. Akhirnya saya duduk, saya berdoa teman-teman. Dan di situ damai sejahtera Tuhan, sukacita yang saya sepertinya hilang beberapa waktu gitu ya, itu limpah sekali di dalam hati. Masalahnya selesai enggak? Belum. Tapi waktu menjalani itu jauh lebih ringan. Grace dan Noni sudah sempat dengar waktu kita KTB bersama-sama. Tuhan masih bicara buat kita. Amin teman-teman. Tuhan masih bicara dengan kita. Tuhan sangat tahu pribadi kita. Tuhan tahu karakter kita, Tuhan tahu bagaimana caranya ngomong sama kita. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, kita perlu selalu menaikkan pujian kepada Allah. Kita perlu belajar dari Paulus. Dia itu bersukacita di tengah situasi yang tidak senang. Hati dia nggak senang mungkin. Di penjara siapa sih yang senang? Karam kapal siapa sih yang senang gitu ya? Dia juga dicerca begitu, tidak diterima. Siapa sih yang senang? Tapi Paulus tetap memuji Tuhan. Paulus tetap bersukacita. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan sandarannya. Dia tahu Tuhan kekuatannya. Yang perkasa itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sedang ada dalam situasi yang sulit, mau jadi kaki kita seperti kaki rusa tadi itu ya, kita harus mengingat karya Allah. Kalau kemarin-kemarin Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Habakuk mengingat pekerjaan-pekerjaan Allah pada zaman keluaran. Ya, ia dikatakan datang dari mengingatkan kita akan pertolongan Allah bagi bangsa Israel. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang sulit, teman-teman ingat deh, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya. Kita hidup sampai hari ini. Ada hari-hari kemarin yang Tuhan sudah tolong. Ya, sehingga kita tidak terus ada di dalam kekecewaan, keterpurukan, ketertekanan gitu ya teman-teman. Kita mengingat karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita meletakkan permohonan, ini yang ketiga. Yang ketiga, meletakkan permohonan dan harapan kita hanya kepada Allah. Teman-teman, saya mau katakan, manusia bisa mengecewakan kita. Dan itu biasa. Ya, firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, bagaimana sikap hati kita? Karena itu kita perlu meletakkan permohonan dan harapan kita hanya kepada Allah saja. Bukan kepada orang yang lebih kuat dari kita, bukan kepada orang yang lebih berkuasa dari kita, tapi kita meletakkan permohonan dan harapan kita hanya kepada Allah saja. Kita baca ini sama-sama ya teman-teman ya. Saya mau lihat teman-teman membaca ini. 1, 2, 3. Hidup manusia ada di dalam kedaulatan Allah. Percaya ini ya. Jadi yang perlu dilakukan hanya berharap dan memohon sepenuhnya akan campur tangan Allah dan mempercayakan sepenuhnya kepada Allah untuk bertindak.
Saya bersyukur untuk 1,5 bulan kemarin situasi itu ada. Saya berjumpa Tuhan di situ dan akhirnya pengharapan semakin kuat di dalam Tuhan. Memohon hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Nah, teman-teman, binatang rusa sangat cepat dan berkaki cekatan, sehingga dia dapat segera melepaskan diri dari para pengejarnya. Mari teman-teman yang hari-hari ini lagi ruwet pikirannya, lagi berpikir tentang keluarga, lagi berdoa untuk apapun juga yang saya nggak tahu, kita belajar pada malam hari ini, kita mau cepat keluar dari situasi yang membuat kita lemah. Kita keluar dari situasi yang membuat kita tidak percaya. Ya, jadi jangan berhenti percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Gambaran ini tentang seseorang yang sangat yakin bahwa Allah memimpin kehidupan dalam pencobaan sekalipun ia setia memberikan jalan keluar. Jadi maksudnya gambaran dari rusa tadi ya, kita diajar untuk kita terus percaya, terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tuhan berkati kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan mengingatkan kita. Kita nggak gampang ya teman-teman, hidup di dalam dunia ini sangat tidak mudah. Bahkan hari-hari sekarang ini semakin aneh-aneh gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Berpegang terus pada firman-Nya, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya karena si dia. Ya, kadang-kadang kita tertarik dengan lawan jenis, kemudian dia tidak kenal Tuhan, gitu ya. Ya, nanti kan saya injili. Jangan ya teman-teman ya. Utamakan Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Kalau saya jangan dikasih lagi, udah ada. Ya, begitu ya teman-teman. Itu yang bisa saya sharekan pada malam hari ini. Kiranya ini dapat memberkati kita semuanya. Pesan saya, teman-teman semua masih punya masa depan yang sangat panjang. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Ingat, waktu ada situasi sulit, kita perlu memuji Tuhan. Kita perlu ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa yang lampau, dan kita juga menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu akan terlihat dari sikap hidup kita. Ya, akan terlihat dari perkataan kita, respon kita, itu akan terlihat. Kita berharap atau tidak dengan Tuhan, kita percaya atau tidak dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya boleh berdoa dulu buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman pada malam hari ini yang pada saat dengar firman Tuhan ini mengingat sesuatu yang memberatkan hati teman-teman. Semuanya boleh tutup mata dan boleh angkat tangan yang memang ingin didoakan. Kita keluarga di dalam Tuhan. Saya tidak bilang saya lebih dari teman-teman. Kita semuanya terus belajar ya di dalam kehidupan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman boleh menaruh tangan teman-teman di dada teman-teman. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, hamba tidak tahu situasi, kondisi, pergumulan, permasalahan yang ada yang sedang dihadapi oleh teman-teman dalam komunitas ini. Tapi kami percaya Tuhan Allah yang Maha Tahu itu menyelidiki hati dan pikiran kami. Pada malam hari ini, pada saat kebenaran firman Tuhan kami dengar, biarlah kebenaran ini sendiri yang akan berbicara di dalam hati kami masing-masing, membuat kami semakin percaya akan kebesaran Tuhan, membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi permohonan dan harapan mereka, Tuhan, jadikanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakanlah itu, Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga mereka akan melihat bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, membuat mereka semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat, juga berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Adriana. Oke, baik. Terima kasih Kak Felicia untuk kebenaran firman Tuhan.
memberkati kita semua. Saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan lewat Kak Elisia. Ketika kita percaya kepada manusia, banyak kali kita merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa sedih, merasa marah, dan lain-lain. Tetapi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolong dan memberkati kita apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik dan sangat baik bagi kita. Kita bersyukur untuk pada malam hari ini. Biarlah kita semua menjadi orang yang terus percaya sungguh kepada Tuhan Yesus dan terus mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati. Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang mau menyampaikan kesaksian atau mau bercerita bagi kita semua, atau ada yang mau bertanya, dipersilakan, boleh ditanyakan secara langsung, boleh juga lewat chat. Dipersilakan untuk teman-teman. Mungkin dari Kak Yeremias. Ada yang resen itu, Pak. Ini Emilia Go, Pak. Emilia ya. Oke, silakan Kak Emilia. Mungkin keangkat tangannya nggak sengaja. Next yang lain aja dulu Kak Adriana. Man, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya boleh minta sesuatu? Boleh, Kak. Boleh ya. Silakan teman-teman tuliskan di chat apa yang teman-teman diingatkan atau apa yang teman-teman dapat dari apa yang tadi sudah kita dengar. Siapa tahu apa yang teman-teman dapat itu juga akan menguatkan buat saya secara pribadi. Boleh tulis di chat semuanya apa yang teman-teman ingat, seperti diingatkan atau seperti digugah atau seperti jadi ada satu ide gitu ya. Silakan teman-teman boleh tulis di kolom chatnya. Ya, Alan sudah tulis poin-poinnya. Ya, silakan. Semua ya. Saya udah kan, Bu. Ya, kamu boleh lagi lah. Itu kan ringkasan dari semuanya. Satu kata aja, nggak usah panjang, nggak apa-apa. Satu kata aja. Misalnya semakin kuat atau tidak kecewa atau apa gitulah. Pokoknya satu kata aja yang dua kata itu. Dua kata boleh. Ya. Ini contohnya dua kata. Satu kata aja boleh. Tetap percaya. Oke, Sofia. Thank you, Sofia. Jangan merah. Silakan tulis, Adelia. Jangan takut mati, yo Pringguna. Jangan takut mati. Siapa itu yang terus jangan takut mati? Wih, emang. Terus berharap Katanya anak Tuhan, kok takut mati? Iya, siapa yang ngomong itu? Waduh. Yes, sih. Di saat kita mengalami kesulitan, jangan lupa untuk tetap tersenyum. Mantap. Yesi tetap tersenyum ya. Saya belum lihat wajahmu, Yesi. Jangan pernah menyerah.
Nggak apa-apa ya sih lebih dari satu kata. Yuk, yang lain? Satu paragraf Bayu? juga nggak apa-apa. Paragraf. Tetap percaya apapun terjadi. Yongki, amin. Amin ya Yongki, amin. Mana ini Yongki? Bayu? Bayu belum, Bayu? Wah, Sabar. Semua Oh, komen loh. sabar. Semua jadi ngomong kan? Emang Ibu dari Banten. Semua jadi ngomong. Ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Joali saya belum lihat, Joali belum. Noni percaya. Abdiel mana nih? Abdiel juga belum nih. Victor juga belum. Martin juga belum. Grace mengucap syukur, Yosefin jangan pernah menyerah. Victor, apapun pergumulan dan permasalahan dihadapi dengan selalu mengandalkan Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Amin. Semakin berharap dan berserah. Yongki ikhlas. Ikhlas ya Yongki. Maaf. Ikhlas, ya. Ikhlas tuh apa sih Yongki? Lanjut lagi bawahnya. Samuel tulus. Ya. Emilia belum, Emilia. Joali juga belum. Ria KH juga belum ya? Woi, mengucap syukur tuh, Grace. Woi, iya, dapat hadiah dia, mengucap syukur dia. Ya, bersyukur apa yang Tuhan berikan. Tetap sehat. Tetap sehat. Sehat itu penting ya teman-teman ya. Dengan sehat kita bisa lakukan banyak hal. Lydia belum, Lydia. Istin, terus bersuka-cita, berbahagia. Oke, mantap. Yakobus 1:2. Yongki jangan mudah menyerah. Wah, Yongki sekali nulis terus nih. Dan kesehatan itu penting. Kayaknya mau ngomong kayaknya itu. Terus supaya jangan pernah berhenti untuk berharap. Oke, thank you. Ya, makasih ya teman-teman ya. Ya, kiranya Tuhan terus bicara buat kalian ya. Menjadi doa saya untuk komunitas ini. Oke, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan di kolom chat. Terus berharap dan menyerahkan semuanya kehidupan kita pada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan akan terus menyertai kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya. Amin. Oke teman-teman, masih dipersilakan untuk bertanya kalau masih mau ditanyakan kepada Kak Felicia. Kak Felicia siap untuk menjawab. Dong. Ya. Ini makasih atas kesempatan yang diberikan kan tadi. Kayak semakin sering kita disakiti, kayak semakin kita juga dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Kalau sebagai anak Tuhan, ketika kita mendapat masalah itu atau pergumulan, ketika kita menangis itu salah atau tidak? Tidak. Kadang dibilang kok anak tuh nangis, tapi kayak luapan dari rasa apa ya? Rasa haru atau apa ya, sesuatu itulah Kak. Ya. Itu kalau menurut. Terima kasih Adelia. Nangis tidak salah ya teman-teman ya. Nangis tidak salah. Nangis itu luapan emosi. Ya, secara psikologi, kalau dilihat dari psikologi dulu ya, nangis itu bisa melepaskan emosi kita. Contoh, kalau anak saya nangis gitu ya, dia lagi bingung dengan masalahnya, dengan kegiatannya, terus dia nangis karena dia rasa capek gitu. Kalau saya mau ngomong bisa aja, kamu itu loh capek aja kok nangis gitu ya. Tapi enggak, itu tuh luapan emosi. Nah, waktu kita punya masalah kita nangis kita kan kepada Tuhan ya teman-teman ya. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ya, pada saat kita mengungkapkan segala keberatan, kecewaan, kesedihan hati kita ini, Roh Kudus. Ya, jadi manusia, ya itulah luapan emosi kita ya. Oke, terima kasih Adelia. Mungkin ada yang lain? Sama-sama.
Terima kasih Kak Audelia. Untuk pertanyaannya boleh. Kalau Sama-sama. enggak salah kata Kak Felicia, tapi jangan Iya. Dan keseringan ya. kesering air Susah matanya. ya. Sering nggak Susah Papa ya kalau juga? cengeng. Hah? Kenapa? Saya kalau orang cengeng. Kalau kayak Itu pertanyaan tuh. Ya. Sering nggak apa-apa kok Adelia. Sering juga nggak apa-apa. Cuman artinya tuh kita jangan meninabobokan kelemahan kita saat kita menyadarinya gitu ya. Jadi kelemahan kita ini harus kita lawan gitu. Ini ada pertanyaan nih. Saya baca ya Adriana ya. Oke, Bu. Kami Ya. pernah diajak teman untuk gabung beribadah di tempat teman kami. Namun kami nggak tahu itu gereja apa. Alasan saya bertanya, mereka tidak mengucap nama Yahweh, bukan sebut nama Allah. Kalau yang kita sebut Yesus Kristus itu, mereka dikatakan Yosua. Itu dari gereja mana ya? Oh, itu mungkin aliran Yahweh itu ya. Kan ada aliran-aliran itu ya. Mungkin Alan juga bisa bantu jawab ini. Kan ada aliran yang menyembah nama Yahweh gitu ya. Teman-teman, prinsipnya kalau kita tidak sejahtera jangan diikuti ya teman-teman. Ada banyak aliran sebenarnya kalau teman-teman belajar sejarah gereja gitu. Ada banyak aliran di dalam kekristenan ini. Ya, dan apa namanya? Ada juga yang menyesatkan, ada juga yang sepertinya benar tapi salah gitu ya. Nah, jadi makanya gimana caranya kita tahu gitu? Ya back to Bible. Belajar Alkitab benar-benar. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Itu. Begitu. Ya. Adriana yang baca Ya. atau selanjutnya? Terima kasih Kak Feli. Masih ada pertanyaan lagi dari Kak Yesidoo. Bagaimana tanggapan Kak Feli tentang kalimat segala sesuatu kok disyukurin? Ya, bukan disyukurin ya. Ini tapi ya. Nah, ini harus diperjelas ini, syukurin apa syukuri? Iya, disyukuri kan ya maksudnya Yesi ya. Oh, disyukuri katanya Kak, bukan disyukurin. Ya, oke. Bukan disyukurin gitu kan, syukur itu bukan kan ya. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah ini loh, bedanya kita, orang di dalam Tuhan, dengan yang tidak di dalam Tuhan, ada perbedaan-perbedaan teman-teman. Kok segala sesuatu disyukurin sih? Iya, karena segala sesuatu kita percaya datangnya dari mana? Dari mana, Yesi? Segala sesuatu itu datangnya dari mana? Dari Tuhan kan ya? Mana Yesi ya? Dari Yes? Tuhan, Bu. Dari Tuhan. Kalau kita percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan, kita bersyukur nggak untuk segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Harusnya bersyukur kan? Ya kan? Dari masalah kecil pun bersyukur. Saya bersaksi sedikit ya teman-teman. Hari ini baru saya alami. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita minta pengalaman dengan Tuhan. Betul ya? Hari ini ada satu kegalauan di dalam diri saya untuk memutuskan sesuatu. Seharusnya putusan A yang bisa langsung saya jalan. Tetapi di dalam hati saya ini kayak galau. Kok kayaknya nggak pas ya ini yang jalan A ini ya. Akhirnya saya diam dulu. Sebenarnya itu sudah terjadi dari minggu lalu. Saya diam, saya berpikir, saya merenung lagi, saya tanya lagi, aduh ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Tiba-tiba lewat satu orang lah, saya menganggap, saya bersyukur, saya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Akhirnya di hari ini, sesuatu yang harus saya putuskan
itu baik. Nah, itu kita perlu bersyukur nggak? Kalau kita secara manusia, saya bisa bilang, ya itu kan hasil pikir saya kan, karena berhati-hati kan, karena saya menimbang-nimbang kan. Tapi karena saya sangat percaya hidup saya ini ada dalam kendali dan kedaulatan Allah, saya percaya itu Tuhan tuntun saya. Karena itu pun saya doakan. Saya mutusin apa ya Tuhan, mau yang apa, yang B ya. Yang A ini cepat aja nih bisa dijalanin. Kalau yang B ini agak butuh proses nih gitu. Tapi akhirnya yang B yang jalan. Saya merinding nih cerita ini. Karena saya bersyukur, saya bilang puji Tuhan. Saya nggak terburu-buru ngambil keputusan itu. Dan hari ini benar-benar saya nikmati dari tunan Tuhan yang saya nggak. Maksudnya ya sih ya. Jadi segala sesuatu harus kita syukuri, iya. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Allah yang menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Kok percaya begitu? Ya karena kita mempercayai itu. Kalau kita nggak mempercayai itu, kita hanya percaya apa yang terjadi ini ya memang sudah terjadi. Nafas misalnya, ya saya bangun bernafas ya sudah wajar lah. Tapi kalau kita sadar nafas itu dari Tuhan, teman-teman tahu ya oksigen sekarang susah ya. Di Salatiga ini ada teman saya misalnya ya hari ini beli harga 1,5. Besok temennya yang lain itu beli harga 2,5 teman-teman. Tabung oksigen itu. Mahalnya kayak gitu. Tuh di TV juga lagi ngomong tabung oksigen. Nah, jadi dengan nafas saja kita harus bersyukur. Maaf kata ya teman-teman, ini maaf kata, ini di-record ya. Maaf ya, buang angin tuh juga kita harus bersyukur loh teman-teman. Kalau enggak angin duduk, sakit, masuk rumah sakit. Betul Ya, sekali. jadi dari hal kecil pun kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Benar kan? Iya kan? Makanya kalau ada yang buang angin nggak sengaja gitu, jangan dimarah-marahin ya. Tapi yang buang angin juga tahu diri, kalau udah basah ya pergi gitu, deket-deket temen-temennya. Ya, gitu ya. Ya, ini Abdiel tanya nih. Apakah kedaulatan Allah berjalan sejajar dengan iman? Saya punya prinsip dalam hidup saya, seberapa besar kepercayaan saya kepada Tuhan, sebesar itu Tuhan akan kerja buat hidup saya. Kedaulatan Allah itu tidak bisa ditangkap hanya dengan akal kita. Ya, iman kita, percaya kita berjalan sesuai dengan kepercayaan kita. Kedaulatan Allah itu ya namanya kedaulatan apa ya? Kedaulatan tuh nama lainnya apa ya? Allah yang mengambil alih gitu kan? Allah yang mengambil alih hidup kita. Sekarang saya tanya, Abdiel tahu nggak 5 menit ke depan akan terjadi apa? Abdiel, tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu 5 menit ke depan apa nih yang akan terjadi. Tapi kita mempercayai kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya 5 menit ke depan yang terjadi adalah kita kepleset misalnya gitu. Tuhan udah tahu dulu nggak sih sebenarnya? Tahu kan ya? Sebenarnya dia tahu kan? Jadi itu Alan benar. Jadi Allah yang pegang kendali semuanya. Nah, iman kita ini kan juga bertumbuh, Abdiel. Iman kita kan terus bertumbuh, ya. Dulu mungkin kita percaya kepada Yesus, kita berdoa dijawab, kita senang. Sekarang kita berdoa nggak dijawab, gimana? Kita bilang Tuhan jahat? Nah, Tuhan yang pegang kendali itu. Paham ya, Abdiel ya? Ya, jadi memang Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Misalnya, hari-hari ini kita banyak dengar cerita, hampir setiap hari kita dengar kabar entah sahabat, entah teman, entah kita kenal atau teman kita dengan itu Tuhan panggil. Itu kan orang bertanya, kok Tuhan panggil dia dengan cara begini ya? Itu kita nggak bisa pikirin teman-teman. Itu kedaulatan Allah, itu haknya Allah, gitu. Ya, ada satu teman saya mengalami hal ini dan dia tanya, kenapa ya Tuhan ambil? Ya saya nggak bisa jawab. Kenapa Tuhan ambil? Itu kedaulatannya Allah gitu.
Itu haknya Allah untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Tapi yang pasti kita percaya keputusan Allah itu tidak mencelakakan kita. Amin teman-teman. Meskipun mungkin kepergian orang yang kita kasih itu sepertinya menyedihkan gitu ya buat kita, tapi itu tidak mencelakakan kita. Kita akan melihat karya Allahnya nanti setelah kita lewati ini. Nah, yang harus kita lakukan dengan iman kita apa? Yaitu tadi, tetap andalkan Tuhan. Ya Tuhan yang punya kendali nih buat hidupku ini. Ya dijalanin gitu loh. Dijalani dengan tetap percaya. Nanti waktu ini sudah lewat, kita akan tahu, oh maksudnya seperti itu. Benar ya teman-teman ya. Waktu papi saya meninggal, saya sempat mau keluar dari STT Berea ini waktu saya masih sekolah. Saya berpikir saya bisa tolong keluarga. Karena saya sudah pelayanan, saya bisa menghasilkan gitu ya, bisa tolong keluarga. Tapi sebenarnya pengalaman ini beberapa kali saya alami dengan Tuhan. Tuhan bilang dengan jelas sekali saya sombong. Kalau saya keluar saya sombong. Ya. Terus saya bilang, tapi keluarga saya susah. Paling tidak saya bisa menolong. Tapi terus perkataan itu ada di pikiran dan hati saya dan di telinga saya, kamu sombong. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya nyerah, saya serahkan aja. Semuanya Tuhan yang pegang. Buktinya teman-teman, sampai hari ini semuanya sehat, hidup dengan sejahtera atas pimpinan Tuhan. Nah dari situ saya lihat, benar ya, meskipun papi saya nggak ada, tapi hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Gimana caranya? Nggak bisa kepikir sama akal kita. Halo Ci. Gitu ya. Udah selesai Ci. Jadi ada hal-hal yang di luar ini teman-teman, di luar logika kita teman-teman. Nggak sanggup kita menjangkaunya. Ya, itu ada dalam pemikiran Allah. Ini Lydia juga bertanya. Saya mau bertanya, tapi masih kembali ke topik bersyukur tadi. Kalau seandainya kita kecelakaan ataupun kita sakit parah, apakah kita harus bersyukur? Harus bersyukur enggak? Saya tanya. Bersyukur kan lewat dari sakit itu, kayak kita belajar kesehatan, itu menjaga kesehatan itu seperti apa. Kayak semakin menyerahkan seluruh kehidupan itu sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan. Amen. Ya. Yes. Ya, bersyukur. Kapan kita tahu Jehovah Rafa kalau kita nggak sakit? Ya. Kapan kita tahu Jehovah Jireh kalau kita nggak kekurangan? Ya kan teman-teman? Kita hanya dengar, oh kata Koko Alan Jehovah Rafa, dia menyembuhkan Koko Alan dari COVID. Tapi kata Koko Alan. Mau rasain? Kapan kita ngerasain? Tapi waktu kita ngerasain mau rasain COVID. Enggak. Saya udah rasain 1,5 bulan yang lalu waktu sakit panas luar biasa. Ya, jadi tetap harus bersyukur gitu. Di dalam penjara ya ampun, apa sih isinya penjara kan gitu ya. Gitu ya. Jadi mari kita menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Nah, itulah tadi yang disebut dengan kedaulatan Allah. Dan apa yang harus kita kerjakan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Memang kalau ini Alan, ini sebenarnya penutup yang mau saya jelasin dari pertanyaan Abdiel tadi. Kalau kedaulatan Tuhan sejajar dengan iman kita yang masih sedang bertumbuh, ya kita membatasi dong. Ya kan? Sementara Allah itu tidak terbatas. Nggak bisa kita pikir, teman-teman. Benar-benar nggak bisa kita pikir. Kalau mau saya cerita tentang hidup, ada banyak sakit yang pernah saya alami bahkan sampai hari ini. Teman-teman yang ada di Berea itu tahu. Saya pernah mau mati beberapa kali, teman-teman. Tapi saya masih bisa hidup. Mati karena terbalik dari kapal, pernah kelotok kapal kecil gitu ya di Kalimantan itu pernah. Mau mati karena demam berdarah pernah. Mau mati karena usus buntu sudah pecah itu pernah. Bahkan dokter bilang 5 menit lagi kalau nggak dibawa hilang nyawanya. Waktu ngalami sakit saya bersyukur nggak? Ya, saya bersyukur lah ya. Ini Tuhan kehendaki nih. Saya belajar apa dari sini gitu. Saya belajar makan nggak sembarangan.
Ya, saya belajar untuk lebih tertib makan. Jam makan itu harus lebih tertib. Kadang bandel juga masih. Saya punya sesek yang teman-teman juga ada yang tahu. Dan itu pun hampir lewat. Tapi Tuhan masih beri hidup. Nah itu kan yang kita nggak bisa pikir ya teman-teman ya. Ya jadi ya bersyukur tentang Allah yang di luar pikiran kita, itu kita harus menyadarinya dan mengakuinya. Ya, jadi bersyukur setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa lewat semua itu, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ini Alan bilang adalah ketika kita mau menerima segala keadaan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Nah, ada statement Abdiel bilang, jika akal tidak bisa lagi memahami Tuhan, maka ya betul. Iman kepercayaan kita pada Tuhan itu nggak bisa dibatasi akal kita loh teman-teman. Akal kita ini terbatas. Teman-teman yang belajar teologi, paham teologi, tapi imannya nggak dikembangin ya percuma, bener nggak? Ya itu kan diimbangi kan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa jangkau dengan akal pikiran kita, nggak bisa. Coba contoh ya, contoh nih teman-teman yang udah kerja. Gajinya teman-teman sebulan 1 juta misalnya. Tapi kebutuhan teman-teman yang tidak bisa diganggu-gugat itu 1,5 juta. Tapi teman-teman bisa melewati 1 bulan itu. Itu bisa dipikir pakai akal nggak? Matematikanya kita nggak bisa jawab itu. Itu matematikanya Tuhan yang 5 roti, 2 ikan, jadi sisa 12 keranjang. Nah itu yang nggak bisa kita cerna ya dengan akal pikiran kita. Begitu. Jadi ada hal-hal memang yang kita bisa pahami dengan akal kita, tapi Allah memberikan pengertian. Pada akhirnya kita diberikan pemahaman. Saya memahami, saya diizinkan untuk sakit yang begitu rupa, saya memahami bagaimana caranya berempati dengan orang yang seperti itu. Ya, saya ini ada cueknya, teman-teman. Tapi dari situ belajar, meskipun jadi kayak takut gitu ya lihat orang sakit karena keseringan ada di rumah sakit. Tapi berempati dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian kita ada dalam kekurangan, kita bisa merasakan orang yang ada dalam kekurangan. Ya, jadi pikirkan apa yang kita bisa pikirkan, yang tidak bisa izinkan Tuhan bekerja buat kita. Itu. Terima kasih Kak Oke. Felicia. Saya punya sedikit prinsip mengenai berkaitan dengan iman, teman-teman. Saya selalu punya statement begini kalau dalam firman Tuhan kan, iman yang sempurna dapat memindahkan gunung, tetapi iman yang benar sekalipun gunung tidak berpindah, kita tetap percaya. Itu masalah tidak berakhir, kita percaya, kita berharap. Sekalipun sesuatu yang sulit untuk kita alami dalam hidup kita, itu tidak lari, tidak undur dari kita, tetapi tidak memudahkan iman kita untuk tetap berharap, percaya kepada Tuhan seperti itu. Itu yang berkaitan dengan iman yang menjadi prinsip hidup saya seperti itu. Oke, ini yang lain silakan. Thank you, Bu Tuli. Diam semua. Kak Yeremia, suaranya hilang-hilang. Jaringan kayaknya. Soalnya Ya, jaringan kayaknya ya. Sepertinya jaringan. jaringan Pak. Ke teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kami Ya. mau bertanya, Bu. Oh, Sofia mau. Silakan, Sofia. Di Filipi tadi bersukacita. Mana dalam keadaan kita yang tidak baik-baik saja, kita itu dipaksa untuk bersukacita. Begitu pertanyaan saya, Bu. Oke. Sukacita itu datang dari Tuhan ya teman-teman. Sebenarnya ada beda antara kita senang dengan kita sukacita. Ini
pendapat dan perenungan saya ya. Kalau orang senang, waktu dia pengen sesuatu dia dapat, dia senang. Saya lagi butuh ganti HP nih sekarang. Saya dapat HP, saya senang luar biasa. Tapi kalau sukacita bukan begitu. Sukacita itu Tuhan berikan, ya karena sukacita dari Tuhan ya. Terima sukacita surga, itu sukacita yang tidak bisa diukur hanya dengan hal-hal duniawi. Nah, Sofia tanya, di dalam keadaan yang susah gitu, dipaksa untuk bersukacita gimana? Nah, kalau tanyanya dari sisi itu, saya lihatnya dari sisi senang. Karena kita sedang melihat bagaimana kita menyenangkan diri kita. Sementara sukacita enggak. Contoh ya, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena keguguran, karena sangat merindukan anak, dan pasti ada kesedihan di dalam dirinya, tapi kesedihannya itu tidak membuat dia hilang sukacita, tidak membuat dia hilang semangat untuk tetap mengiring Tuhan, ya, untuk tetap bersaksi kepada orang lain. Nah itu sukacita, ngerti maksudnya ya? Tapi kalau cuma seneng, ya waktu kita pengen apa-apa kita dapat, memuaskan daging kita, ini kita seneng. Nah, dapat dari mana itu? Bisanya dari mana itu? Datang dari Tuhan, Sofia. Allah, ada satu bagian firman Tuhan tuh bilang gimana? Biarlah damai sejahtera, ya kan, yang melampaui akal pikiran. Nah, damai sejahtera, ketenangan itu kan ada gambarannya itu kan kapal di tengah gelombang. Dia tetap bergerak meskipun gelombangnya besar, tapi dia tetap berjalan. Artinya ya ada yang mengendalikan di situ, ya siapa ya? Tuhan itu, gitu ya. Jadi gambarannya Paulus sebenarnya yang saya pelajari dan banyak renungkan. Karena kehidupannya Paulus tuh nggak gampang. Yang pasti kita membawa nama Tuhan di dalam menjalaninya. Jadi meskipun itu situasi yang sulit, tapi kita membawa nama Tuhan di situ. Kalau saya mau kasih contoh kan nggak enak juga ya, ada situasi-situasi yang juga sulit gitu kami keluarga mengalami, tapi sukacita Tuhan nggak hilang. Apa terus waktu ada dalam situasi sulit tuh muka langsung pepaya gitu, terus nggak bisa ngapa-ngapain kan enggak ya. Nah kekuatan dari mana itu ya, kita nggak bisa ngerti, tapi itu ada. Ya, karena Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, bahkan dikatakan ada keluhan-keluhan yang kita tidak bisa ucapkan itu disampaikan kepada Bapa. Kan memang Roh penghibur itu, Roh Kudus itu diutus Yesus waktu dia naik ke surga kan, dia tinggalin buat kita itu kan ya. Nah, gimana kita dapatnya? Ya iman itu tadi, kita percaya itu tadi. Ya, jadi pengalaman rohani kita kadang-kadang memang akan sulit kita pahami secara akal, tapi kita bisa terima dengan percaya kita. Gitu ya, Sofia ya. Semangat, Sofia. Yes, semangat. Ya, Ya, Feli. saya sedikit dah. Boleh. Boleh ya. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak boleh. Enggak, saya hanya menjelaskan sedikit yang tadi saya chat sih. Ya, kalau kedaulatan sejajar dengan iman itu bisa kacau dan bisa berbahaya. Dalam arti gini, tadi Bu Feli udah bilang membatasi Tuhan. Sebenarnya ada lebih jauh lagi, kita akan jatuh sampai pada nanti ketika kita kan kalau iman kita kan kita maunya kita sehat, sembuh, ketika saya sebelum kena COVID juga iman saya seperti itu. Saya khotbah juga saya bilang Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan melindungi saya percaya saya tidak kena COVID. Wah, saya ngomong seperti itu, iman saya. Tapi nyatanya kena COVID. Lalu kalau kita ngotot sejajar, artinya kita ingin kehendak kita terjadi, Tuhan sama kita. Itu nanti bahaya, kita kecewa sama Tuhan. Bisa kecewa loh. Kita sudah punya iman, percaya sama Tuhan, Tuhan bilang, oh Tuhan menyertai, Tuhan janji, Tuhan lindungi, tapi kok saya kena COVID?
bisa kecewa dan bahkan bisa hilang dari Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan. Itu bahayanya sih kalau menurut saya. Makanya saya kata kalau kedaulatan Tuhan disejajarkan dengan iman kita itu bisa bahaya. Makanya karena iman kita lagi dalam bertumbuh. Kita nggak bisa samakan dengan apa kedaulatan Tuhan dan Tuhan sedang pegang kendali. Jadi itu saya tambah sedikit. Jadi hati-hati. Kita jadinya nanti yang ingin Tuhan lakukan apa yang kita inginkan, iman kita. Itu bahaya jadinya. Ya, saya saksian sedikit bersyukur. Ya, kalau mau dibilang bersyukur dalam kecelakaan, dalam sakit, itu dalam 3 tahun ini saya alami semua. Tahun pertama, saya tipes. Tahun kedua, saya kecelakaan motor. Jahit 20 jahitan. Tipes saya 4 hari di rumah sakit. Tahun kedua, saya dijahit 20 jahitan di bagian kaki saya. Tahun ketiga, COVID. 2 minggu saya diam, isoman. Tapi ternyata apa yang terjadi sebelum-sebelumnya itu membuat saya semakin ngerti dan ya Tuhan membawa saya semakin oh ya ini ya begini ya Tuhan ya. Banyak pengalaman ketika saya kena COVID, saya isoman tuh banyak. Justru saya sesak nafas atau apalah gitu. Saya cuma hanya percaya bahwa saya sembuh, itu aja sih. Dan keyakinan saya 2, sembuh secara jasmani atau sembuh secara jasmani dan rohani, yaitu mati masuk surga. Itu keyakinan saya 2 itu aja. Sembuh jasmani berarti Tuhan ingin saya masih melakukan banyak tugas. Kalau sembuh jasmani dan rohani ya saya langsung masuk surga. Saya mati masuk surga, itu sih. Jadi saya nggak takut mati sih. Ya itu kesaksian sedikit saya kena COVID dan saya percaya Tuhan itu, makanya saya selalu pesan kepada anak muda di sini, siapkan mentalmu. COVID itu bukan siapkan banyak uang. COVID itu siapkan mental. Kalau mental kita nggak kuat, uang segudang pun nggak akan bisa menolong kita. Tapi kalau kita nggak punya uang segudang, tapi kita punya mental yang kuat di dalam Tuhan, kita bisa menang atas COVID itu. Itu sih yang saya alami. Panjang sebenarnya ini saya ya terlalu panjang waktunya, janganlah. Nanti kapan-kapan kalau ada lagi baru saya saksikan. Iya, itu aja lah. Justru kita melihat Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup kita ya teman-teman ya. Kita menikmati Tuhan, kita melihat keberadaan Tuhan itu dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Ya, jadi kisah-kisah yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan itu kan ada prinsip-prinsip yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita kan ya. Kayak ini ada pertanyaan Rosmayanti, sabar dalam kesesakan itu seperti apa? Ya, mengalami kesesakan, jangan lari dari situasi itu, tapi hadapi situasi itu dengan tetap percaya. Kayak Habakuk itu kan ada dalam situasi itu ya teman-teman ya. Dalam situasi yang ya di tengah dosa, di tengah hukuman Allah atas umat yang tegar tengkuk dan lain sebagainya itu gitu kan. Tapi dia tetap beriman. Gitu. Jadi ya tetap dijalani, tidak marah-marah ke Tuhan, tidak terus jadi menyalahkan Tuhan, gitu ya. Tapi ya kita jalani itu sampai itu akan selesai nantinya. Selesainya gimana? Ya balik lagi, kadang-kadang kita nggak bisa ngerti, tapi waktu kita sudah melewatinya, kita akan bilang, ternyata aku bisa ya, dengan situasi yang kayak gitu selesai juga. Gitu ya, teman-teman yang suka cerita gitu, share gitu ya. Saya juga ikut merasakan berat banget nih yang dialaminya. Ya tapi itu prosesnya. Kita yang di luar cuma bisa dan menguatkan. Yang jalanin siapa? Ya yang menghadapi. Ya tetap bersabar sampai Tuhan menyatakan kemuliaan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan nyatain. Kan kita punya keyakinan rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan bukan rancangan kecelakaan kan? Tapi rancangan yang membawakan damai sejahtera dan semua yang baik itu kan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Nah, kita yakini itu. Walaupun belum lihat, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Ya, kita terus percaya. Begitu ya. Tentang sabar dalam jalani, jangan mundur, justru perkuat iman. Perkuat percaya kita sama Tuhan.
Iya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bella. Terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Jika masih ada lagi, saya berikan satu kesempatan lagi kepada teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung bertanya, diaktifkan mikrofonnya lalu bertanya jika masih ada. Satu lagi teman-teman, saat teman-teman ada dalam masalah ya, dalam kesesakan, perbanyak baca firman Tuhan, lebih banyak dari biasanya. Perkatakan itu sampai telingamu mendengar, sampai imanmu bangkit. Kalau Ya, malas, karena perkataan. Kenapa Sofia? kalau dalam keadaan seperti itu, kalau malas bagaimana? Nah, itu manusia kita. Justru paksa. Daud juga gitu kan, yang tadi saya bilang, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku ini dia lagi berat nih. Dia suruh. Karena ada kekuatan di dalam firman Allah. Karena Alkitab kita itu bukan buku kayak buku dongeng. Kayak bukan. Buku teologi yang tebel-tebel bukan. Tapi itu firman Allah. Ya, yang akan menguatkan kita. Ya kan, dia kan bukan sembarang buku kan ya. Nanti dalam kesempatan lain bisa kita. Orang yang nulis beda-beda tapi kejadiannya sama gitu ya, itu nggak sembarangan itu. Ya, jadi kita harus paksa, ini daging kita lemah. Firman Tuhan juga bilang daging kita itu lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Nah, kalahin itu. Gitu ya. Bukan. Kalau kita enggak kalau kita nggak punya iman, kita tidak akan percaya itu, Abdiel. Justru iman kita lah yang membuat kita percaya bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita nggak punya iman, ya kita nggak percaya hidup kita dikendalikan oleh Allah. Ya dikendalikan oleh diri kita sendiri, dikendalikan pikiran kita sendiri, dikendalikan kemauan kita sendiri. Nggak perlu lagi tuh firman Tuhan kalau kayak gitu, ya kan? Butuh Tuhan sebagai pencipta kita, yang mengerti kita, yang tahu kita. Makanya kita butuh percaya, butuh beriman kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Allah. Hidup kita ini ada di dalam genggaman tangan Allah. Air mata kita ini ada di dalam kirbatnya. Gitu ya. Itu Alan sudah menambahkan lagi. Oke, mantap. Ini beberapa ini ya, beberapa keluar. Ini iya, udah mau jam 9 ini. Bentar lagi tuh bel sana. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ruang sesi tanya jawab ditutup. Biarlah apapun yang telah disampaikan oleh Kak Felicia memberkati kita semua pada malam hari ini, dan kita semua terus percaya dan mengandalkan Tuhan, karena hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik, dan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kita dari proses. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Nanti untuk doa berkat, kesediaan Kak Feli untuk memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
bersyukur ya Tuhan Yesus buat hari ini, malam hari ini kami boleh share satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan karena kami sangat mempercayai bahwa Engkau Allah yang punya rencana yang besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau mengerti cara berpikir kami, Engkau mengerti karakter kami Tuhan, Engkau mengerti kepribadian kami. Kiranya Tuhan, apa yang ada yang di dalam diri kami ini akan semakin latih, menjadi semakin menyerupai Engkau seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu kami manusia yang sangat terbatas, kami masih memiliki keinginan-keinginan duniawi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa mengkikis itu sehingga apa yang menjadi pemikiran Allah saja itu yang kami pikirkan dan kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang ada dalam komunitas ini. Tuhan tolong membawa mereka semakin mengenal Engkau. Pengalaman-pengalaman yang mereka jalani Tuhan itu membuat mereka semakin yakin, semakin percaya bahwa memang Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Karena ada banyak kebenaran firman Tuhan yang Tuhan dapat bukakan kepada kami dari hari ke hari ya Tuhan. Biarlah kami semakin berniat, kami semakin bersemangat untuk mendalami kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dan penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan itu yang memenuhi hati dan pikiran kami. Engkau juga membuat berhasil semua yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feli Terima kasih yang sudah kembali. memberkati hari ini. Walaupun kita ibadah online, tapi percayalah kasih Tuhan selalu Oh on ya, time amin. bagi kita. Amin. Bagus itu. Walaupun ibadah online, kasih Tuhan tetap on time. Mantap. Update status Pengumuman nanti. Update status. untuk pengumuman bagi kita Kak Yeremias. Untuk pengumuman silakan De Audelia menyampaikan pengumuman.